perintah melaksanakan dakwah kepada Allah dan materi dakwah. Nabi SAW mendapat berbagai macam perintah dalam firman Allah. Ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. Yang artinya, hai orang-orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, maka bersabarlah. Al-Mudaththir ayat 1-7. Sepintas lalu ini merupakan perintah-perintah yang sederhana dan remeh, namun pada hakikatnya mempunyai tujuan yang jauh, berpengaruh sangat kuat dan nyata, yang dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pemberian peringatan, agar siapapun yang menyalahi keridhaan Allah di dunia ini diberi peringatan tentang akibatnya yang pedih di kemudian hari, dan yang pasti akan mendatangkan kegelisahan dan ketakutan di dalam hatinya. Yang kedua, tujuan mengagungkan Rabb, agar siapapun yang menyombongkan diri di dunia tidak dibiarkan begitu saja, melainkan kekuatannya akan dipunahkan dan keadaannya dibalik total, sehingga tidak ada kebesaran yang tersisa di dunia selain kebesaran Allah. Yang ketiga, tujuan membersihkan pakaian dan meninggalkan perbuatan dosa, agar kebersihan lahir dan batin benar-benar tercapai. Begitu pula dalam membersihkan jiwa dari segala noda dan kotoran bisa mencapai titik kesempurnaan, agar jiwa manusia berada di bawah lindungan rahmat Allah, penjagaan, pemeliharaan, hidayah dan cahayanya, sehingga dia menjadi sosok paling ideal di tengah masyarakat manusia, mengundang pesona semua hati dan decak kegaguman. Yang keempat, tujuan larangan mengharap yang lebih banyak dari apa yang diberikan, agar seseorang tidak menganggap perbuatan dan usahanya sesuatu yang besar lagi hebat, agar dia senantiasa berbuat dan berbuat, lebih banyak berusaha dan berkorban, lalu melupakannya, bahkan dengan perasaannya di hadapan Allah. Dia tidak merasa telah berbuat dan berkorban. Yang kelima, dalam ayat yang terakhir terdapat isyarat tentang gangguan, siksaan, ejekan dan olok-olok yang bakal dilancarkan oleh orang-orang yang menentang. Bahkan mereka berusaha membunuh beliau dan membunuh para sahabat serta menekan setiap orang yang beriman di sekitar beliau. Allah memerintahkan agar beliau bersabar dan dalam menghadapi semua itu dengan modal kekuatan dan ketabahan hati, bukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, tetapi karena keridhaan Allah semata. Allah Maha Besar. Alangkah sederhananya perintah-perintah ini jika dilihat secara sepintas. Alangkah lembut sentuhannya, tetapi betapa besar dan berat pengamalannya. Alangkah besar pengaruh guncangannya terhadap seisi alam dan membiarkan sebagian berbenturan dengan sebagian lain.